Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sangat mengkhawatirkan dalam kehidupan beragama kita, yaitu tentang orang-orang yang mengaku paham agama, bahkan mungkin tampil sebagai tokoh atau ustadz, tetapi justru membuat orang lain tersesat dari jalan yang benar. Judul ceramahnya yaitu ngaku paham agama tapi bikin orang tersesat. Pemaparan dari Al-Quran dan hadisnya ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi'aydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata, ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka celakalah mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka kerjakan. Ayat ini menggambarkan betapa beratnya dosa orang yang sengaja mengubah atau memalsukan ajaran agama untuk kepentingan duniawi. Diperkuat juga dengan surah dari Ali Imran ayat 7, yang artinya dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang mahkamat, yang artinya itu jelas maknanya. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain yang dimaksud yaitu ayat-ayat yang samar, mutasyabihat itu samar. Adapun orang-orang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Bunyi ayat dari surah Ali Imran ayat 7. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berhasrat menyesatkan akan memanfaatkan ayat-ayat yang samar untuk kepentingan mereka. Quran surat An-Nisa ayat 46 juga menjelaskan, di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar tetapi tidak mau mentaati, dan dengarlah, mudah-mudahan engkau tidak dapat mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan ra'ina dengan memutar-mutar lidah mereka dan mencela agama. Hadis Rasulullah SAW juga, sesungguhnya yang aku takutkan atas umatku adalah para imam yang menyesatkan, dari hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nah, ciri-ciri orang yang mengaku paham agama tapi menyesatkan itu terbukti dari satu, mengutip dalil secara sepotong-sepotong. Mereka sering mengutip ayat Al-Quran atau hadis tanpa memahami konteks dan makna yang sebenarnya, seperti yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 85. Afatu minuna bibadil kita biwa takfuruna bibadi. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kufur terhadap sebagian yang lain? Kedua, mencari keuntungan duniawi. Mereka memanfaatkan agama untuk meraih popularitas, harta, atau kedudukan. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42, wala tasbisul haqqa bi batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Ketiga, mengikuti hawa nafsu dan berfatwa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang memberi fatwa tersebut. Hadis riwayat Abu
keempat, suka memecah belah umat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 159, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi golongan-golongan, kamu tidak bertanggung jawab sedikit pun terhadap mereka. Nah, bagaimana sih dampaknya dalam kehidupan sehari-hari itu? Yang pertama, munculnya pemahaman agama yang menyimpang di masyarakat. Terus kedua, perpecahan dan konflik internal umat. Ketiga, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap ulama yang benar. Keempat, penyebaran informasi agama yang tidak valid melalui media sosial. Kelima, munculnya kelompok-kelompok radikal atau sesat. Nah, bagaimana sih cara kita menyikapinya? Yang pertama, saudara-saudari itu harus selektif dalam memilih sumber ilmu. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 18, Alladzina yastami'una qawla wa yattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang punya akal. Nah, jadi kita itu harus berhati-hati memilih dari siapa kita belajar. Pastikan kita belajar itu mereka memiliki ilmu yang mumpuni dan sanad yang jelas, akhlak yang baik, tidak menggunakan agama untuk kepentingan duniawi. Lalu kedua, bagaimana sih cara kita verifikasi dan cross-checknya? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberitahu sesuatu lalu dia menyebarkan tanpa melakukan tabayun, klarifikasi, maka dia termasuk orang-orang yang berdusta. Hadis riwayat Muslim. Maka kita jangan langsung percaya dengan informasi agama yang kita terima. Lakukan verifikasi dengan mencocokkan Al-Quran dan hadis sahih, bertanya kepada ulama yang terpercaya, lalu mempelajari konteks ayat atau hadis. Setelah verifikasi, kita ketiga itu belajar agama secara sistematis, seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, wala taqu mala isa laka bihi innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maka jangan belajar agama secara acak atau sepotong-potong, percayalah dari dasar dengan metode yang benar. Yang keempat itu metode memohon petunjuk, seperti doa dalam Quran surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan terakhir kelima, berani mengingatkan dengan hikmah Allah, seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, Id'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Maksudnya, jika kita menemukan ada yang menyebarkan pemahaman agama yang menyimpang, ingatkan dengan cara yang baik dan santun. Nah, penutupnya, kesimpulan dari materi ini adalah saudara-saudari yang dirahmati Allah, dari pembahasan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, mengaku paham agama tanpa ilmu yang benar adalah bahaya besar bagi diri sendiri dan orang lain. Kedua, Al-Quran dan hadis telah memperingatkan kita tentang orang yang menyesatkan dengan kedok agama. Ketiga, kita memiliki tanggung jawab untuk selektif dalam memilih sumber ilmu dan berani mengingatkan kesalahan. Keempat, belajar agama dilakukan secara sistematis dari sumber yang terpercaya. Mari kita jadikan diri kita sebagai muslim yang cerdas dan kritis,
Jangan mudah terpengaruh dengan dalil-dalil yang dikutip sepotong-sepotong tanpa konteks. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah dalam kehidupan beragama kita. Ingatlah firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.